Pada kesempatan kali ini sahabat Rampai Channel, kita akan membahas sebuah video di 1 abad kemarin, suatu organisasi yang mencapai 1 abad. Kita akan bahas ada peninggalan yang mereka tinggalkan dari video yang perlu kita bahas sahabat Rampai Channel. Kita tidak mengingkari hal apa yang mereka lakukan, ya sudah sampai 1 abad ataupun tidak, itu kita tidak ada urusan di situ. Ya, kita hanya berdoa saja semoga itu lebih baik lagi ke depannya. Tapi ada yang kita akan bahas di sini yang disebutkan bahwasanya ini adalah orang-orang yang disediakan atau disiapkan gereja dalam rangka untuk mereka menginap dan sholat di situ ketika acara 1 abad kemarin. Mengingkari ataupun tidak, nanti antum saksikan secara keseluruhan, kita hadirkan bukti. Jangan antum mencela saya berbicara hanya berdasarkan data. Nanti antum saksikan videonya secara keseluruhan. Saya tahu bahwa ini adalah masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Namun Anda tidak boleh mengklaim bahwa perilaku orang NU itu keliru dan dianggap oleh Anda adalah kurang membaca. Ini masalah khilafiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal yang soleh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka wawasan berpikir, cakrawala berpikir untuk si Lampai Channel yang begitu tajam menilai dan membaca atau bahkan menyalahkan amaliyah orang-orang NU, bahkan menuduh orang NU itu kurang membaca. Jadi warga NU yang melakukan sholat di gereja pada waktu acara perayaan 1 abad NU dianggap atau dituduh oleh Lampai Channel itu orang NU itu kurang baca. Apakah Anda tahu, wahai Lampai Channel, orang NU rata-rata mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Rata-rata menimba ilmu mulai sejak kecil berada di pondok pesantren. Bukan hanya kitab yang kecil yang dipelajari, sampai kitab yang besar-besar semuanya dipelajari, dibaca. Bahkan bukan cuma dibaca, tapi dijadikan pembahasan dengan istilah bahsul masail. Jadi bukan cuma membaca, ada orang itu membaca tapi tidak mengerti. Tapi kalau orang-orang NU yang rata-rata notabene berada di pondok pesantren, bukan hanya tarkibul kalimah, susunan kalimat yang dipahami, bahkan per kalimat bisa diketahui faidahnya dari kalimat itu. Bahkan bisa jadi per huruf bisa diketahui dan bisa dilacak apa faidahnya itu. Jadi Anda kalau mengatakan bahwa orang NU kurang baca, itu merupakan tuduhan yang palsu, tuduhan yang tidak akurat. Sebenarnya yang kurang baca itu Anda. Oke, saya tunjukkan
yang kemarin saya sudah tunjukkan di dalam kitab Al-Mughni tentang masalah sholat di gereja. Saya tahu bahwa ini adalah masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Namun Anda tidak boleh mengklaim bahwa perilaku orang NU itu keliru dan dianggap oleh Anda adalah kurang membaca. Ini masalah khilafiyah. Maka dari itu, untuk membuka pikiran Anda, untuk menghilangkan keraguan Anda tentang ilmu yang dimiliki oleh orang-orang NU, saya tunjukkan kepada Anda sekarang, yaitu kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, sebuah karya dari Syekh atau Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah As-Suhaili. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz 2, Shahifah 981, menjelaskan tentang hukum sholat di gereja. Ini perlu diperhatikan kepada Lampau Channel agar tidak mudah menuduh amaliyah orang-orang NU bahwa amaliyahnya tidak ada dasarnya atau orang NU diduga kurang membaca. Al-kanisatu ma'badun nasarah wal bi'atu ma'badul yahudi. Jadi yang dimaksud dengan kanisa atau gereja adalah tempat ibadahnya kaum Nasrani, dan bi'ah adalah tempat ibadahnya kaum Yahudi. Wa nahwuhuma, dan sesamanya dari keduanya, min amakinil kufri, dari beberapa tempat kekufuran. Tukrahu sholatu fiha indal jumhuri wa Ibni Abbasin mutlaqan amiratan au darisatan illa li daruratin. Dimakruhkan sholat di dalam gereja. Menurut siapa? Menurut jumhur ulama dan menurut Ibnu Abbas dimakruhkan secara mutlak. Illa li daruratin, kecuali karena darurat. Jadi kalau tidak darurat hukumnya adalah makruh. Tapi kalau ada darurat, ada sebuah kesulitan, ada darurat, maka itu tidak makruh. Kaharrin au bardin au matarin au khawfi adwin au sabu'in fala karahata. Seperti halnya panas. Sebagaimana kita saksikan bersama, sudah kita melihat bersama atau tahu bahwa pada waktu perayaan 1 abad NU dengan hadirnya berjuta-juta manusia, bukan hanya 100-200 orang, tapi jutaan orang yang hadir pada waktu itu, yang sehingganya penuh dengan manusia, berdesakan, panas, itu termasuk darurat. Yang sehingganya jamaah NU itu mencari tempat untuk sholat, dan kebetulan yang ada pada waktu itu diantaranya adalah gereja. Maka gereja itu digunakan untuk sholat berjamaah, dan pada waktu itu gereja itu termasuk an-nazifah, gereja yang bersih karena dibuat tempat sholat oleh kaum muslimin. Maka ketika ada darurat sholat di gereja, maka hukumnya tidak makruh. Wa hikmatul karahati annaha ma'was syayatin. Kenapa sholat di gereja dimakruhkan? Bahwa sesungguhnya gereja itu adalah tempat setan-setan. Li'annaha la takhlu minat tamathili was-surati. Yang kedua, sesungguhnya gereja itu tidak sepi dari patung. Li'annaha maudhi'u fitnatin wa ahwa.
Dan sesungguhnya gereja itu yang ketiga tempat fitnah dan munculnya hawa nafsu manusia atau keinginan mimma yamna'ul khusyu'ah yang dapat mencegah terhadap khusyuk. Jadi itu diantara ilatnya. Masalahnya di situ. Tapi kalau darurat maka tidak makruh. Wa qalat al-Hanabilah tulaba sabis sholati fil kanisati an-nadhifati. Menurut pendapat ulama Hanabilah maka tidak jadi masalah sholat di gereja. Orang muslim sholat di gereja menurut ulama Hanabilah. Jadi kapasitas keilmuan antara ulama Hanabilah dengan lampau channel dia sangat jauh, bagaikan langit dengan bumi. Artinya begini, kalau sekarang mau kembali kepada Al-Quran dan hadis, apakah ulama Hanabilah tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Apakah ulama Hanabilah tidak membaca sejarah-sejarah para sahabat? Tentu semuanya dipelajari, sudah dipahami oleh ulama Hanabilah. Intinya begini, di dalam membahas hukum itu ada korena. Harus melihat ilatnya, harus melihat situasi dan kondisinya. Suatu keputusan hukum ya tidak mungkin sama, tergantung bagaimana peristiwa yang terjadi. Siapa yang bisa membedakan hal yang demikian? Kalau orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, tentu saja tidak bisa membedakan. Yang bisa membedakan dia orang yang mengerti. Kalau di bidang agama ya ulama, kalau tidak ulama ya ustadz. Minimal dia punya kapasitas keilmuan di dalam memahami kitab. Jadi kalau orang itu tidak paham tentang masalah agama lalu membahas agama, ya tunggulah saat kehancurannya. Tunggulah saat kehancurannya. Pelajaran kepada kita semua, kita dapat ambil ibrah sebelum kita menyampaikan kepada jamaah, sebelum ilmu kita disampaikan, maka terlebih dahulu kita harus benar-benar menelaah, membaca kitab-kitab yang ada yang telah ditulis atau fatwa dari ulama-ulama, terutama di antara imam madhab yang 4. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.